The journey of the eternal soul begins now. Pernahkah kamu merasa semakin banyak kamu berbicara tentang Tuhan, justru hatimu semakin jauh darinya? Hening sejenak. Pernahkah kamu bertanya dengan jujur pada diri sendiri, apakah selama ini kamu benar-benar mendengar atau hanya sibuk menjelaskan? Ada satu ruang yang jarang kita masuki. Ruang tanpa suara, tanpa dalil yang diperdebatkan, tanpa citra yang ingin ditampilkan. Di sanalah Allah sering menyapa, bukan dengan kata, tetapi dengan rasa yang tak bisa dipalsukan. Video ini tidak menjanjikan keajaiban instan. Tidak ada rahasia yang menjadikanmu lebih tinggi dari siapapun. Yang ada hanyalah undangan untuk duduk tenang, menurunkan ego, dan mendengarkan dengan hati yang jujur. Jika kamu siap berhenti sejenak, bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk memperdalam kesadaran, mari kita masuk bersama, perlahan, ke dalam diam yang tidak kosong. Bab 1. Diam yang tidak kosong. Ada jenis diam yang tidak bisa dipahami oleh akal yang terburu-buru. Ia bukan ketiadaan, bukan kehampaan, bukan pula kekosongan jiwa. Diam ini justru penuh, padat oleh kesadaran, syarat oleh kehadiran. Para arif menyebutnya sebagai diam yang hidup, diam yang bernapas, diam yang mendengar. Dalam keadaan inilah hati berhenti berisik, pikiran berhenti menuntut, dan jiwa mulai merasakan sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Diam ini bukan hasil latihan lisan, melainkan buah dari perjalanan panjang penghambaan. Manusia modern terbiasa mengisi setiap ruang dengan suara, setiap waktu dengan kata, seolah sunyi adalah ancaman. Padahal bagi para pencari hakikat, sunyi adalah undangan. Saat lidah berhenti, batin mulai bekerja. Saat suara luar meredup, suara dalam perlahan bangkit. Di sanalah Allah sering memperkenalkan dirinya, bukan dengan huruf dan kalimat, tetapi dengan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Rasa yang menundukkan tanpa memaksa, yang membuat hati yakin tanpa argumentasi. Para arif memahami bahwa kata-kata memiliki batas, sementara hakikat tidak. Maka mereka tidak tergesa-gesa berbicara tentang apa yang belum matang di dalam. Mereka menjaga diamnya seperti seseorang menjaga rahasia paling berharga. Bukan karena takut disalahpahami, tetapi karena tahu bahwa sebagian cahaya akan redup jika terlalu sering dipamerkan. Diam bagi mereka adalah adab, dan adab selalu mendahului ilmu. Tanpa adab, pengetahuan hanya menjadi beban bagi jiwa. Dalam diam yang tidak kosong, ego perlahan kehilangan kendalinya. Tidak ada panggung untuk merasa lebih tahu, tidak ada penonton untuk merasa lebih suci. Yang tersisa hanyalah hamba dan Rabb-Nya. Di titik ini, seseorang mulai mengenali dirinya yang sebenarnya lemah, bergantung, dan sepenuhnya membutuhkan kasih Allah. Kesadaran ini tidak melahirkan ketakutan yang gelap, tetapi ketundukan yang lembut, seperti anak yang akhirnya pulang setelah lama tersesat. Maka jangan terburu-buru mengisi hidup dengan kata dan penjelasan. Ada saat di mana Allah ingin didengar, bukan dijelaskan. Ada momen di mana Dia berbicara tanpa suara, dan hanya hati yang bersih yang mampu menangkap pesannya. Diam yang tidak kosong adalah pintu awal makrifat, gerbang pertama menuju pengenalan yang sejati. Barang siapa mampu duduk tenang di hadapan keheningan, ia sedang diajak masuk ke percakapan paling rahasia antara hamba dan Tuhan. Bab 2. Ketika kata menjadi penghalang. Ada titik dalam perjalanan ruhani di mana kata-kata tidak lagi membantu, justru menghalangi. Pada tahap ini, lisan yang terlalu aktif dapat menjadi tirai tipis, namun rapat antara hati dan cahaya kebenaran. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka terjebak dalam kecanduan berbicara tentang Tuhan, namun lupa diam di hadapannya. Para arif memahami bahwa semakin dalam makna, semakin sedikit kata yang mampu memuatnya. Maka mereka belajar menahan diri, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tahu batas bahasa. Kata-kata memiliki kecenderungan untuk memperkuat ego jika tidak dijaga. Saat seseorang berbicara terlalu sering tentang pemahaman batinnya, tanpa sadar ia sedang membangun identitas baru yang lebih halus namun lebih berbahaya. Kesombongan spiritual. Para arif sangat waspada terhadap hal ini.
Mereka lebih memilih memeriksa hati daripada memperindah ucapan, karena mereka tahu bahwa satu kalimat yang lahir dari keakuan bisa meruntuhkan keikhlasan yang dibangun bertahun-tahun. Allah tidak menyingkapkan hakikatnya kepada mereka yang sibuk memamerkan pengetahuan, tetapi kepada mereka yang bersedia diam dan mendengar. Dalam keheningan, hati dipaksa jujur. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di balik retorika atau dalil. Yang ada hanyalah perjumpaan langsung antara kelemahan hamba dan keagungan Rabb. Disinilah kata kehilangan fungsinya dan kehadiran mengambil alih peran sebagai guru sejati. Para arif menyadari bahwa tidak semua yang dirasakan perlu diungkapkan. Sebagian pengalaman batin adalah amanah yang hanya boleh dijaga, bukan disebarkan. Bukan karena rahasia itu eksklusif, tetapi karena jiwa yang belum siap bisa salah menafsirkan dan terjebak pada bentuk, bukan makna. Dia menjadi pelindung, memastikan bahwa cahaya tidak jatuh ke tempat yang belum mampu menampungnya. Ketika kata telah menjadi penghalang, diam berubah menjadi jalan. Jalan menuju kejernihan, menuju kejujuran, menuju penyerahan yang utuh. Dalam diam itu, Allah mengajarkan lebih banyak daripada 1000 nasihat. Dan mereka yang memahami hal ini tidak lagi tergesa-gesa berbicara, karena mereka telah merasakan bahwa kebenaran paling dalam seringkali datang tanpa suara, namun meninggalkan jejak yang abadi di dalam hati. Bab 3. Bahasa hati yang tersembunyi. Hati memiliki cara berbicara yang tidak dikenali oleh telinga dan tidak dapat diterjemahkan oleh logika. Ia menyampaikan makna melalui getaran yang halus, melalui rasa yang tiba-tiba menundukkan dada tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Bahasa ini tidak pernah berteriak, namun kekuatannya mampu meruntuhkan keyakinan palsu yang dibangun bertahun-tahun. Para arif mengenali bahasa ini sebagai isyarat ilahi, pesan yang hanya bisa ditangkap ketika batin berada dalam keadaan bening dan tunduk. Untuk memahami bahasa hati, seseorang harus terlebih dahulu belajar membersihkannya. Hati yang penuh ambisi, iri, dan tuntutan dunia tidak memiliki ruang untuk menerima bisikan langit. Karena itu para arif menjalani proses panjang pengosongan diri, melepaskan keinginan untuk selalu dipahami dan diakui. Mereka sadar bahwa selama hati masih sibuk berbicara tentang dirinya sendiri, ia tidak akan mampu mendengar apa yang Allah sampaikan. Ketika bahasa hati mulai terdengar, ia membawa kepastian yang tenang, bukan keyakinan yang lahir dari perdebatan, melainkan pengenalan yang hadir tanpa paksaan. Pada momen ini, seseorang tidak lagi bertanya benar atau salah dengan gelisah, karena hatinya telah merasakan arah. Rasa ini tidak menjadikan seseorang merasa lebih tinggi, justru membuatnya semakin rendah dan berhati-hati dalam melangkah. Para arif sangat menjaga pengalaman ini dalam kesunyian. Mereka tahu bahwa bahasa hati mudah tercemar jika terlalu cepat diterjemahkan ke dalam kata. Tidak semua yang dirasakan perlu dibahas, tidak semua yang dipahami harus dijelaskan. Ada kebijaksanaan dalam menyimpan, karena menyimpan adalah bentuk syukur atas amanah yang diberikan. Bahasa hati yang tersembunyi inilah yang menjadi jembatan menuju makrifat. Ia mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan soal seberapa banyak yang diucapkan, melainkan seberapa dalam yang dirasakan. Barang siapa belajar mendengarkan dengan hati yang diam, ia akan menemukan bahwa Allah telah lama berbicara, hanya saja selama ini manusia terlalu sibuk dengan suaranya sendiri. Bab 4. Saat Allah menyapa tanpa suara. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika seseorang merasa disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata. Bukan suara yang terdengar, bukan pula kata yang terucap, tetapi hati tiba-tiba terguncang oleh kesadaran yang dalam. Para arif memahami momen ini sebagai sapaan Allah yang paling halus. Ia datang tanpa pemberitahuan, tanpa bentuk yang bisa ditangkap indera, namun dampaknya mampu mengubah arah hidup seseorang secara perlahan dan pasti. Sapaan ini sering hadir melalui keadaan, bukan ucapan. Kadang berupa kehilangan yang membuat dada sesak, kadang berupa kesendirian yang memaksa seseorang duduk berhadapan dengan dirinya sendiri. Bagi yang belum mengerti, semua ini tampak seperti cobaan semata. Namun bagi para pencari, inilah undangan. Undangan untuk berhenti melawan, berhenti bertanya dengan nada menuntut,
dan mulai mendengar dengan kerendahan hati. Di titik inilah makna mulai terkuak, bukan sebagai jawaban logis, melainkan sebagai ketenangan yang masuk ke dalam jiwa. Ketika Allah menyapa tanpa suara, ego tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Semua alasan menjadi rapuh, semua pembenaran kehilangan daya. Yang tersisa hanyalah kejujuran paling telanjang antara hamba dan Rabb-Nya. Para arif tidak lari dari keadaan ini karena mereka tahu bahwa di sanalah kebenaran bekerja. Bukan kebenaran yang membanggakan, tetapi kebenaran yang meluruhkan kesombongan dan mengajarkan kepasrahan. Dalam sapaan tanpa suara itu, seseorang mulai memahami bahwa Allah tidak selalu mendidik dengan kenyamanan. Ada pelajaran yang hanya bisa masuk melalui celah luka, melalui retakan harapan yang runtuh. Namun anehnya, justru disitulah kasih-Nya terasa paling dekat. Bukan kasih yang memanjakan, melainkan kasih yang membimbing jiwa kembali ke jalan yang lurus. Para arif menyimpan momen ini dalam diam yang penuh syukur. Mereka tidak terburu-buru menceritakannya, karena mereka tahu sapaan Allah adalah pengalaman batin yang sakral. Cukup bagi mereka untuk berubah, cukup bagi mereka untuk lebih tunduk. Dan dalam ketundukan itulah, percakapan tanpa suara terus berlanjut, mengalir lembut di kedalaman hati, membimbing langkah demi langkah menuju pengenalan yang sejati. Bab 5. Keheningan sebagai cerminku. Keheningan adalah cermin yang tidak pernah berdusta. Ia memantulkan apa adanya, tanpa hiasan, tanpa belas kasihan pada ego. Ketika seseorang berani tinggal di dalam sunyi, ia tidak sedang lari dari dunia, tetapi sedang dipertemukan dengan dirinya sendiri. Para arif memahami bahwa tidak semua orang siap bercermin, karena cermin batin sering menampilkan wajah yang selama ini disembunyikan di balik kesibukan dan peran sosial. Dalam keheningan, lapisan-lapisan kepalsuan perlahan runtuh. Tidak ada lagi suara untuk menenangkan rasa bersalah, tidak ada distraksi untuk menutupi kegelisahan. Yang muncul adalah isi hati yang sesungguhnya, keinginan, ketakutan, luka, dan harapan yang belum tertata. Para arif tidak menolak semua itu. Mereka mengamati dengan jujur, karena mereka tahu bahwa pengenalan diri adalah pintu awal pengenalan kepada Allah. Keheningan mengajarkan kesabaran yang dalam. Tidak ada hasil instan, tidak ada pengalaman spektakuler yang bisa dibanggakan. Yang ada hanyalah proses peluruhan, di mana jiwa perlahan dilembutkan dan kesadaran diperhalus. Pada tahap ini, seseorang belajar menerima kelemahannya tanpa putus asa dan mengakui ketergantungannya kepada Allah tanpa rasa malu. Inilah kerendahan yang sejati, bukan yang dipertontonkan, melainkan yang hidup dalam sikap. Para arif menjadikan keheningan sebagai ruang muhasabah yang paling jujur. Mereka tidak sibuk menilai orang lain karena keheningan telah menunjukkan betapa banyak yang perlu dibereskan di dalam diri. Setiap kesalahan menjadi pelajaran, setiap kekurangan menjadi pengingat bahwa hamba tidak memiliki apa-apa tanpa pertolongan Rabb-Nya. Dari sini lahir sikap lembut kepada sesama, karena seseorang yang mengenal dirinya tidak mudah menghakimi. Ketika keheningan telah menjadi cermin yang akrab, seseorang tidak lagi takut berdiam diri. Sunyi tidak terasa menakutkan, justru menenangkan. Di dalamnya, Allah hadir sebagai saksi sekaligus penuntun. Dan hati yang terbiasa bercermin dalam keheningan akan berjalan di dunia dengan kewaspadaan dan ketulusan. Karena ia telah belajar melihat dirinya sendiri sebelum melihat yang lain. Bab 6. Ilmu yang tidak dipamerkan. Ada ilmu yang semakin bersinar ketika disimpan dan justru meredup ketika dipertontonkan. Para arif memahami bahwa tidak semua cahaya perlu diarahkan keluar. Sebagian harus dijaga agar tetap hangat di dalam jiwa. Ilmu yang lahir dari perjumpaan batin dengan Allah bukan untuk menjadi hiasan kata, melainkan untuk membentuk sikap dan adab. Karena itu, mereka yang benar-benar diberi pemahaman justru tampak sederhana, bahkan sering disangka tidak tahu apa-apa. Ilmu yang tidak dipamerkan menuntut kedewasaan ruhani. Ia mengajarkan menahan diri dari dorongan untuk diakui dan dipuji. Para arif sadar bahwa pujian manusia adalah ujian yang lebih halus daripada celaan. Jika hati belum kokoh, pujian bisa merusak niat dan menggeser arah perjalanan. Maka mereka memilih diam, bukan karena takut kehilangan pengaruh,
tetapi karena takut kehilangan keikhlasan. Allah memberikan pemahaman yang dalam kepada hamba yang bisa menjaga amanahnya. Amanah itu bukan sekadar mengetahui, tetapi juga menyimpan. Menyimpan dengan rendah hati, menyimpan dengan rasa syukur, dan menyimpan dengan kesadaran bahwa semua ini bukan hasil usaha pribadi, melainkan karunia yang bisa diambil kapan saja. Kesadaran inilah yang membuat para arif tidak berani berbicara sembarangan tentang apa yang mereka rasakan. Ilmu yang sejati selalu membuahkan kerendahan. Semakin seseorang diberi penglihatan batin, semakin ia merasa kecil di hadapan keagungan Allah. Tidak ada dorongan untuk merasa lebih tinggi, karena yang ia lihat justru luasnya ketidaktahuannya. Dari sini lahir kehati-hatian dalam bersikap, kelembutan dalam menasihati, dan keengganan untuk menonjolkan diri. Maka ilmu yang tidak dipamerkan berjalan senyap, namun pengaruhnya nyata. Ia terlihat dalam ketenangan, dalam kesabaran, dalam cara seseorang menghadapi ujian tanpa banyak keluhan. Para arif tidak dikenal karena ucapannya yang lantang, tetapi karena kehadirannya yang menenangkan. Dan itulah tanda bahwa ilmu telah turun ke hati, bukan sekadar berhenti di lisan. Bab 7. Kehadiran tanpa suara. Ada kehadiran yang tidak membutuhkan tanda, tidak menuntut pengakuan, dan tidak bergantung pada perasaan. Kehadiran itu tetap ada, baik disadari maupun tidak. Para arif hidup dalam kesadaran akan kehadiran ini, sebuah kesadaran yang tidak lahir dari imajinasi, melainkan dari penghayatan yang tenang dan berkesinambungan. Mereka tidak mencari Allah di kejauhan, karena mereka menyadari bahwa kedekatannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadiran tanpa suara dirasakan bukan sebagai tekanan, melainkan sebagai pengawasan yang lembut. Ia tidak membuat hati gelisah, justru menenteramkan. Dalam kesadaran ini, seseorang berhati-hati bukan karena takut dihukum, tetapi karena malu kepada Allah. Rasa malu inilah yang menjadi penjaga paling kuat, lebih kokoh daripada aturan yang dipaksakan dari luar. Para arif tidak menunggu momen khusus untuk merasa dekat. Setiap detik adalah perjumpaan, setiap keadaan adalah ruang ibadah. Dalam berjalan mereka sadar sedang dilihat, dalam diam mereka sadar sedang disertai. Kesadaran ini membuat hidup terasa utuh, tidak terpecah antara yang sakral dan yang biasa. Semua menjadi ladang penghambaan. Allah tidak perlu membuktikan kehadirannya dengan kejadian besar yang menggetarkan. Bagi hati yang peka, nafas yang masih mengalir sudah cukup menjadi tanda. Detak jantung, hembusan angin, dan rasa tenang yang tiba-tiba hadir seringkali menjadi bahasanya yang paling jujur. Para arif belajar membaca tanda-tanda kecil ini dengan rasa syukur yang dalam. Ketika kehadiran tanpa suara telah menjadi kesadaran yang hidup, seseorang tidak lagi merasa sendiri di dunia. Kesepian kehilangan kuasanya karena hati telah menemukan sandaran. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Sebuah ketenangan yang membuat langkah ringan, pandangan jernih, dan jiwa tetap tenang meski dunia terus bergerak dalam kebisingannya. Bab 8. Jalan sunyi para pencari. Jalan menuju pengenalan yang dalam tidak pernah ramai. Ia jarang dipilih, sering disalahpahami, dan tidak menawarkan gemerlap yang memikat mata. Para arif melangkah di jalan ini dengan kesadaran penuh bahwa kesunyian adalah bagian dari pendidikan ruhani. Bukan untuk memisahkan diri dari manusia, tetapi untuk menjaga hati agar tidak terseret oleh hiruk-pikuk yang melemahkan kepekaan batin. Di jalan sunyi ini, seseorang belajar berjalan tanpa sorotan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan yang mengangkat nama. Justru disitulah keikhlasan diuji. Para arif memahami bahwa keinginan untuk dilihat bisa merusak arah perjalanan. Maka mereka memilih berjalan perlahan, memastikan setiap langkah lahir dari niat yang lurus, bukan dari dorongan untuk menonjolkan diri. Kesunyian juga mengajarkan keberanian. Berani berbeda ketika kebenaran tidak populer, berani diam ketika banyak orang berlomba berbicara, dan berani setia meski tidak ditemani. Di tahap ini, seseorang tidak lagi bergantung pada penilaian manusia, karena sandarannya telah berpindah sepenuhnya kepada Allah. Ketergantungan ini bukan melemahkan, justru menguatkan. Allah membimbing para pencari dengan ritme yang halus. Tidak semua tabir disingkap sekaligus, karena jiwa membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.
Terlalu cepat, hati bisa sombong. Terlalu lambat, jiwa bisa lelah. Di jalan sunyi, para arif belajar percaya pada ketepatan waktu Allah, meski mereka belum sepenuhnya memahami arah yang sedang ditempuh. Jalan ini mungkin tidak terlihat oleh banyak mata, namun ia nyata bagi mereka yang berjalan dengan hati. Setiap kesunyian menyimpan pelajaran, setiap keterasingan membawa pendalaman. Dan bagi para arif, jalan sunyi bukan beban, melainkan anugerah, karena di sanalah mereka menemukan kebersamaan paling sejati dengan Allah, tanpa perantara dan tanpa keramaian. Bab 9, ketika hati menjadi saksi. Pada suatu titik dalam perjalanan ruhani, hati tidak lagi sibuk mencari tanda. Ia telah cukup melihat, cukup merasakan, dan cukup mengenal. Di titik inilah hati berubah fungsi dari pencari menjadi saksi. Para arif memahami bahwa kesaksian batin jauh lebih kuat daripada pembuktian lahiriah. Ia tidak membutuhkan penjelasan karena keyakinan telah berakar dalam keheningan yang panjang. Ketika hati menjadi saksi, kehidupan tidak lagi dibaca sebagai rangkaian kejadian acak. Segala sesuatu terasa terhubung, bergerak dalam satu kehendak yang sama. Apa yang datang diterima dengan lapang, apa yang pergi dilepas tanpa perlawanan. Bukan karena tidak ada rasa, tetapi karena rasa telah menemukan tempatnya di bawah kesadaran akan kebijaksanaan Allah. Para arif tidak lagi mengejar pengalaman batin yang luar biasa. Mereka tahu bahwa keistimewaan bukan terletak pada apa yang dirasakan, melainkan pada bagaimana seseorang hidup setelah merasakannya. Kesaksian hati tercermin dalam akhlak, dalam kesabaran menghadapi manusia, dalam ketenangan menghadapi ujian yang berulang. Disinilah makrifat diuji, bukan di ruang sunyi, tetapi di tengah kehidupan. Hati yang menjadi saksi tidak tergesa-gesa menghakimi. Ia telah melihat betapa rumitnya perjalanan jiwa, betapa panjangnya proses kembali kepada Allah. Dari kesadaran ini lahir empati yang dalam dan kelembutan yang tulus. Para arif memahami bahwa setiap orang sedang berjalan, hanya saja dengan kecepatan dan beban yang berbeda. Ketika hati telah menjadi saksi, diam bukan lagi pilihan, melainkan keadaan alami. Tidak ada dorongan untuk membuktikan apapun kepada manusia. Cukup bagi hati untuk terus menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Dan dalam kesaksian yang tenang itulah, seseorang menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh pujian maupun celaan, karena sandarannya telah berpindah sepenuhnya kepada Yang Maha Mengetahui. Bab 10, diam sebagai akhir dan awal. Pada akhirnya perjalanan panjang ini tidak berujung pada banyaknya jawaban, melainkan pada kedalaman penerimaan. Diam yang dahulu terasa asing kini menjadi rumah bagi jiwa. Bukan karena tidak ada lagi pertanyaan, tetapi karena pertanyaan tidak lagi mendesak untuk dijawab. Para arif memahami bahwa tidak semua hal harus dimengerti untuk bisa dijalani dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Diam pada tahap ini bukan lagi latihan, melainkan keadaan. Ia hadir tanpa dipaksakan, mengalir bersama nafas menyatu dengan langkah. Dalam diam itu, hamba tidak lagi sibuk menimbang dirinya, karena fokusnya telah berpindah kepada kebesaran Rabb. Kesadaran ini melahirkan kepasrahan yang utuh, bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang kuat dan tenang. Di titik ini, hidup tidak lagi dibagi antara yang spiritual dan yang duniawi. Semua menjadi satu aliran penghambaan. Bekerja, beristirahat, berbicara dan berdiam, semuanya berada dalam kesadaran yang sama. Para arif tidak mencari momen khusus untuk merasa dekat, karena kedekatan telah menjadi keadaan batin yang menetap. Diam juga menjadi awal bagi kelahiran yang baru. Jiwa yang telah dilembutkan oleh kesunyian akan memandang dunia dengan mata yang berbeda. Tidak mudah tersinggung, tidak tergesa menuntut, dan tidak cepat berputus asa. Dari sini lahir kebijaksanaan yang sederhana namun mengakar. Kebijaksanaan yang tidak perlu diumumkan karena terasa dalam kehadiran. Maka diam adalah akhir dari pencarian yang gaduh, sekaligus awal dari kehidupan yang sejati. Di dalamnya, Allah tidak lagi dicari sebagai konsep, tetapi dihayati sebagai kehadiran. Dan ketika hamba telah sampai pada keadaan ini, kata-kata tidak lagi menjadi kebutuhan utama. Cukup kesadaran yang hidup, hati yang bersaksi, dan diam yang penuh makna sebagai jalan pulang menuju Allah.
Ada satu jenis ilmu yang tidak diajarkan dengan kata, tidak diwariskan lewat kitab, dan tidak dipahami oleh logika yang tergesa-gesa. Para arif menyebutnya sebagai ilmu diam, saat Allah berbicara tanpa suara, namun hati yang jujur mampu mendengarnya dengan jelas. Dalam video ini kita akan masuk perlahan ke wilayah makrifat yang jarang dibahas. Bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk menundukkan kesadaran. Bukan untuk merasa lebih tahu, tetapi untuk belajar diam di hadapan Yang Maha Mengetahui. Kajian ini membahas hakikat diam para arif, bahasa hati yang tersembunyi, kehadiran Allah tanpa suara, serta bagaimana sunyi menjadi jalan pengenalan yang sejati. Disampaikan dengan narasi lembut, mendalam, dan reflektif untuk jiwa yang lelah oleh kebisingan dunia.